Pada video kali ini akan dibahas mengenai reaksi pada senyawa hidrokarbon. Reaksi yang dapat terjadi pada senyawa hidrokarbon yang pertama ada reaksi pembakaran, kemudian reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Pada video ini akan dijelaskan mengenai reaksi adisi. Reaksi adisi yaitu reaksi penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan pemutusan ikatan rangkap. Nah, reaksi adisi ini merupakan reaksi karakteristik dari senyawa tak jenuh seperti alkena dan alkuna. Baiklah, yang pertama adisi pada alkena. Pada alkena itu dapat terjadi reaksi adisi X2, kemudian HX atau hidrogen halida dan adisi hidrogen. Nah, selanjutnya reaksi adisi halogen pada alkena. Nah, reaksi adisi yang kali ini menghasilkan dihaloalkana. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi halogenasi. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada reaksi di bawah ini. Nah, pada reaksi ini atom Br bergabung ke senyawa 1-propena dan membentuk dibromopropana. Dapat kita lihat di sini bahwa ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, atom Br bergabung ke senyawa propenang tersebut membentuk dibromopropana. Nah, yang kedua adalah reaksi adisi hidrogen halida pada alkena. Contohnya reaksi antara 1-propena dengan asam bromida menghasilkan 2-bromopropana. Pada reaksi ini juga terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Dapat teman-teman lihat pada reaksi tersebut. Nah, kemudian HBr itu bergabung pada senyawa 1-propena dan menghasilkan 2-bromopropana. Nah, selanjutnya reaksi adisi hidrogen pada alkena. Teman-teman dapat melihat reaksinya di bawah ini. Nah, pasti teman-teman berpikir mengapa reaksi-reaksi ini dapat terjadi? Mengapa atom-atom molekul tersebut dapat bergabung? Nah, jadi pada reaksi adisi ini itu mengikuti aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov menyatakan bahwa pada reaksi adisi hidrogen halida, atom halogennya itu akan terikat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat atom H. Nah, sedangkan atom hidrogennya akan terikat pada atom karbon yang paling banyak mengikat atom H. Nah, kita kembali lagi kepada reaksi adisi HX tadi. Nah, dalam reaksi adisi suatu alkena ini, ikatan pi itu akan terputus dan pasangan elektronnya digunakan untuk membentuk dua ikatan sigma atau ikatan tunggal yang baru. Nah, kemudian kita lihat pada reaksi ini, atom halogen yaitu Br akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat atom H. Perhatikan bahwa atom Br mengikat atom C yang di sebelah kiri. Karena atom C yang di sebelah kiri ini lebih sedikit mengikat atom H. Nah, kemudian atom hidrogen dari HBr ini akan terikat pada atom karbon yang paling banyak mengikat atom H, yaitu C yang di sebelah kanan yang mengikat dua atom H, sehingga dihasilkanlah reaksi seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika atom karbon yang berikatan rangkap tersebut mempunyai jumlah atom H yang terikat sama banyak? Nah, jika hal itu terjadi, maka atom X akan cenderung terikat pada atom karbon dengan gugus alkil yang lebih panjang. Dapat dilihat pada reaksi di bawah ini. Atom Cl terikat pada atom karbon yang lebih panjang, yaitu yang di sebelah kiri. Nah, dan menghasilkan senyawa 3-kloropentana.
Setelah membahas reaksi adisi pada alkena, selanjutnya ada reaksi adisi pada alkuna. Nah, pada alkuna dapat terjadi reaksi adisi atom halogen, kemudian hidrogen halida, dan adisi hidrogen seperti alkena. Nah, yang pertama ada reaksi adisi hidrogen terhadap alkuna. Nah, pada alkuna terjadi adisi sebanyak 2 kali. Nah, adisi pertama yaitu terputusnya ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, dan kemudian adisi kedua senyawa berubah menjadi ikatan tunggal. Dapat dilihat pada reaksi di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu reaksi adisi halogen terhadap alkuna. Sama seperti yang tadi, bahwa adisi pertama terjadi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, dan pada adisi kedua terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, sehingga menghasilkan produk alkat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai reaksi adisi pada alkena dan alkuna. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.